Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat datang di Wihara Samakidam dalam Puja Bakti Minggu pagi ini. Sebelumnya, terimalah salam kami dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Sebelum Puja Bakti ini kita mulai, dimohon kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama untuk menonaktifkan atau men-silent handphone dan alat komunikasi lainnya. Terima kasih. Mari kita bertumpu lutut dan bersikap anjali. Puja Bakti pada hari ini akan dimulai dengan membacakan Parita Namakaragata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Yamamhako mayang Bhagawantang sarananggata. Yono Bhagawa Satta. Jasa cabayang Bhagavato Damang Rocema. Imehi sakarehitang Bhagawantang sasadamang sasawaka sanghang abipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru junjungan kita. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa, Dhamma sejati, serta Sangha para siswa. Hadirin silakan duduk bersila. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabaganamakkarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Marilah kita mengucapkan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa bersama-sama. Terpujilah Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna.
Handamayam tisarana gamana patang karomase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Marilah kita mengucapkan 3 perlindungan secara bersama-sama. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Handamayam pancasika pada patang karomase. Anatipata Weramani sikapadang samadhyami. Adinadana Weramani sikapadang samadhyami. Kamesu micacara Weramani sikapadang samadhyami. Musawada Weramani sikapadang samadhyami. Surameraya Majapamadatana Weramani sikapadang samadhyami. Marilah kita mengucapkan kelima latihan sila secara bersama-sama. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang Buddha nusatinayang karomase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho. Wijacarana sampano sugato lokawidu. Anutaro purisa dhammasarati. Sata dewa manusanang Buddha Bhagawati. Demikianlah Sang Bhagawa
yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh sang jalan ke nibana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan. Handamayang damanusatinayang karomase Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Paccatang Weditabo Vinyuhiti. Dhamma Sang Bagawa telah sempurna dibabarkan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sanghanusatinayang Karoma Se Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nujupatipano Bhagavato Sawaka Sangho Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Catari Purisa Yugani Atap Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karanio Anutarang Punyaketang Lokasati. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka merupakan 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bagawa, patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Handamayang Sacakiryagatayo Banamase Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang Etena saca wajena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Damo me sarana warang Etena saca wajena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena saca wajena
Sotite hotu sabada. Marilah kita mengucapkan pernyataan kebenaran secara bersama-sama. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghala sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Handamayang karania meta sutang panamase. Karania mata kusalena. Yantang santang padang abisa meca. Sako ujuca suhujuca. Suwaco casa mudu anatimani. Santu sakoca subaroca. Apa kicoca salaukauti. Santindrioca nipakoca. Apa gabo kulesu ananugido. Naca kudang sama care kinci. Yena winu pare upawadeyung. Sukino wa kemino hontu. Sabe sata bawantu sukitata. Yekeci panabutati. Tasawa tawarawa anawasesa. Digawa ye mahantawa. Majima rasaka anukatula. Ditawa ye caadita. Ye cadure wasanti awidure. Butawa sambawe siwa. Sabe sata bawantu sukitata. Naparo parang nikubeta. Ngati maneta kata cinang kinci. Biarosana patigasana. Nganya manasa duka micea. Mata yata niya putang. Ayusa eka puta manurake. Ewampi sababutesu. Manasambawaye aparimanang. Metanca sabalokasming. Manasambawaye aparimanang. Udang adoca tirianca. Asang badang awerang asapatang. Titancarang nisinoa. Saya noa yawatasa wigata mido. Etang santing aditea. Brahma metang wiharang idamahu. Ditinca anupagama.
Silawa dasanena sampano kamesu ineya gedang nahi jatu gabaseyang punyaretiti. Marilah kita mengucapkan suta tentang kasih sayang yang harus dikembangkan secara bersama-sama. Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, ia harus mampu, jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas, mudah disokong, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga, tak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir atau yang akan lahir. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk dipancarkannya pikiran kasih sayangnya tanpa batas. Kasih sayangnya ke segenap alam semesta, dipancarkannya pikiran itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan, selagi berdiri, berjalan, atau duduk, atau berbaring selagi tiada lelah. Ia tekun mengembangkan kesadaran ini, yang dikatakan berdiam dalam Brahma. Tidak berpegang pada pandangan salah tentang Ata atau aku, dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indra, ia tak akan lahir dalam rahim manapun juga. Handamayang abinha pacawe kana patang banamase jarada momhi jarang anatito biadida momhi biading anatito marana damomhi maranang anatito sabehi me piyehi manapehi nanabawo winabawo kama sakomhi kama dayado kama yoni kama bandu kama patisarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasadayado bawisami ewang amenhi abinhang pacawe kitabang. Marilah kita mengucapkan bait-bait yang harus seringkali direnungkan secara bersama-sama. Aku akan menderita usia tua. Aku belum mengatasi usia tua. Aku akan menderita sakit. Aku belum mengatasi penyakit. Aku akan menderita kematian.
Aku belum mengatasi kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah dariku. Aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, terlindung oleh karmaku sendiri. Apapun karma yang kuperbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi. Hendaklah ini seringkali direnungkan. Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Ahang Sukito Homi Niduko Homi Awero Homi Abhyapajo Homi Anigo Homi Suki atanang pariharami Sabe sata sukita hontu Niduka hontu Awera hontu Abhyapaja hontu Aniga hontu Suki atanang pariharantu Sabe sata duka pamucantu Sabe sata malada sampatito wiga cantu Sabe sata kamasaka kamadayada Kamayoni, Kamabandu, Kamapatisarana, yang kamang karisanti, kalyanang wa papakang wa, tasadayada bawisanti. Marilah kita mengucapkan persapan Brahmawihara secara bersama-sama. Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisinya. Sadu, sadu, sadu. Setelah membacakan parita-parita suci, marilah kita melakukan meditasi dengan objek metta bhavana untuk mengembangkan perasaan cinta kasih kepada semua makhluk. Mata dipejamkan. Ucapkan di dalam hati, semoga saya bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga saya bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Ucapkan secara berulang-ulang sampai meditasi ini kita akhiri.
Meditasi kita akhiri. Mari kita ucapkan bersama-sama. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dhammadesana pada hari ini akan disampaikan oleh Ci Yuliana dengan tema apa yang diharapkan perumah tangga. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada pimpinan kebaktian. Baik, sebelum kita mulai, mari kita menghormat guru agung kita. Mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat pagi, Bapak Ibu, sahabat Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Bahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di Wihara Samakidam. Ini bukan suatu yang kebetulan ya, tapi ini suatu timbunan karma baik kita hingga kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini. Untuk itu apresiasi untuk kita semua yang luar biasa. Ya, pada pagi hari ini saya akan membawakan topik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya. Saya dengan Yuliana, saya seorang pengusaha, Dhamma Duta dan motivator Buddhis. Saya juga penulis buku ya. Mungkin saya pernah berbagi buku ya waktu sebelumnya ya di sini. Ya, baik. Pada pagi hari ini saya akan membawakan tema apa yang diharapkan perumah tangga. Nah, sebelumnya saya ingin berpantun dulu nih. Biar kita lebih semangat ya. Nanti boleh satu bait dibales ya, bilangnya cakep gitu ya. Boleh ya. Jalan-jalan ke negara Turki. Cakep. Mampir makan di restoran Suki. Cakep. Kita semua mendapat rejeki. Cakep. Karena kita suka berbagi. Ya, apresiasi untuk kita semua. Ini ya, jadi dari pantun ini kalau kita suka berbagi, berdana, nah kita pasti dapat rejeki ya. Biasanya kalau dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda sih. Waktu zaman kuliah, saya itu suka diajak mama ke wihara itu loh yang Tungtung Cep ya. Kita naruh apel 5 biji, doanya apa?
wah dapatnya supaya kaya, supaya apa gitu kan, banyak rezeki gitu. Sebenarnya kalau kita berdana itu tanpa mengharapkan apapun itu udah kembali kepada kita gitu. Jadi tanpa mengharapkan. Kalau misalnya kita berdana, sekarang saya baru tahu nih, dulu-dulu nggak tahu. Kalau berdana mengharapkan sesuatu malah keserakahan gitu ya. Jadi kita malah menambah keserakahan gitu. Jadi untuk mengikis keserakahan itu kita berdana itu kita melatih melepas. Sesungguhnya melatih melepas ya. Baik, saya akan masuk ke topik apa yang diharapkan perumah tangga. Nah, sebelum saya bahas nih apa yang diharap perumah tangga, bisa enggak Bapak Ibu bantu saya dulu, apa sih mungkin dari satu atau dua gitu, apa yang Anda semua harapkan dari kehidupan ini? Kebahagiaan, ya benar, apalagi kirain jawabnya dalam hati, jangan jawab dalam hati ya. Apalagi banyak ya yang diharapkan ya, kebahagiaan salah satunya misalnya umur panjang, ada nggak? Ada kan? Ini ya, yang diharapkan perumah tangga, benar yang tadi dikatakan ini ya, encinya tadi kebahagiaan. Nah ini yang diharapkan perumah tangga dari Agutara Nikaya 5:43 dikatakan, kita lihat nih, kalau dari gambar ini kita lihat apa? Kalau misalnya kita ulang tahun, suka nggak Bante atau Kalyanamita bilangnya apa? Panjang umur ya, panjang umur. Nah biasanya Bante kan bilangnya Ayu Wano Sukang Balang ya. Nih saya bahas satu-satu. Ayu itu apa? Panjang umur. Jadi banyak nggak kita dari perumah tangga ini mengharapkan kita itu panjang umur? Semua ya pasti ya mau mengharap panjang umur. Nah dikatakan dalam Agutara 5:43 ini, jika kita mengharapkan kita panjang umur, kita tidak berdoa untuk panjang umur. Kita tidak mengharapkan tapi kita mempraktekkan jalan untuk menuju ke panjang umur. Apa itu misalnya? Yang menjaga kesehatan kita dengan olahraga, juga dengan banyak kita melakukan hal-hal positif ya tentunya dengan pikiran begitu. Nanti saya akan bahas apa-apa saja sih tips-tipsnya supaya yang diharapkan ini tercapai. Nah yang pertama Ayu ya tadi, yang kedua Wano ya. Wano biasa Ayu, Wano, Sukang Balang. Wano ada yang tahu nggak apa? Wano adalah rupawan ya, wajah yang rupawan. Nah ini kita lihat ya, ini drakor ya, drakor. Siapa nih yang suka nonton film drakor? Biasa ibu-ibu ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak juga nih. Saya juga suka sih. Jadi kalau dibilang mau wajah yang rupawan, mau wajah yang cantik gitu, dalam kehidupan ini kita tahu nggak dulunya kita seperti apa gitu, kehidupan kita seperti apa. Kita lihat kalau kita sekarang ini nih Cici nih cantik gitu, berarti kehidupan yang lalunya dia itu orangnya ramah gitu, orangnya baik, makanya sekarang terlahir jadi wajahnya cantik gitu ya. Jadi ini tipsnya apa? Yang diharapkan rupawan melakukan hal-hal yang menuju kepada rupawan itu, bukan hanya minta-minta semoga saya cantik, bisa enggak? Sebenarnya beda doa dengan melakukan praktek. Ketika kita membacakan dengan artinya, kita mengerti maknanya.
mengerti makna, memahami, kemudian kita bisa praktekkan. Itu makanya pimpinan kebaktian udah benar sekali ya. Membacakan palinya, kemudian artinya gitu. Kita di rumah juga sedapat mungkin begitu ya. Membacakan parita di rumah dengan artinya agar kita bisa paham dan kita bisa mempraktekkan. Ingat ya yang tadi pertama Ayu, Wano, ntar dites nih ya gitu ya, Ayu, Wano. Yang ketiga, nah bahagia itu dimulai dari diri sendiri. Kira-kira apa nih? Sukang adalah kebahagiaan ya, kebahagiaan. Jadi bahagia itu dimulai dari diri sendiri, bener gak sih? Bener ya, jadi ada nggak yang misalnya gini, kita mengharapkan kita bahagia, wah biarin deh nanti suami saya yang bisa bahagiain teman saya atau anak saya. Sebenarnya bahagia itu dalam diri kita sendiri, nggak usah dicari-cari. Jadi kalau ada orang yang bikin kita kesel, kita tidak menimbal balik lagi, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Ada dua orang yang berantem nih, yang ngomong-ngomong atau yang diam yang salah? Yang ngomong-ngomong, bener ya. Jadi apa yang kita lakukan terhadap suatu yang terjadi pada kita, apa yang kita respon, tindakan kita terhadap peristiwa itu, itulah karma kita yang baru. Jadi ketika ada orang yang merespon kita kurang baik, kita menjawabnya dengan baik, kita tidak membuat karma buruk yang baru. Jadi udah ini ya, udah lunas gitu. Tapi jangan ngomong di depan orangnya. Udah lunas. Orangnya jadi seneng malah iniin kita lagi gitu ya. Dalam hati aja ya udah lunas gitu. Jadi bahagia itu dari dalam diri sendiri ya. Yang berikutnya adalah mau nggak nih kayak gini? Mau nggak? Semuanya siapa yang mau? Sini semuanya ya, semuanya mau ya. Pasti semuanya ya, semoga semuanya bisa berlimpah rezeki juga berlimpah kekayaan gitu ya. Jadi ini adalah balang. Balang itu kaya atau kuasa ya. Jadi mempunyai kekuasaan atau kekayaan gitu. Dan yang terakhir adalah ini yang diharapkan perumah tangga ya, yaitu alam surga. Jadi tadi kan udah ada 5 Ayu, Wano, Sukang, Balang. Yang diharapkan lagi ini dalam Agutara Nikaya 543 dikatakan yang terakhir alam surga ya. Baik, sekarang saya mau tes dari awal. Yang pertama tadi apa? Ayu, apa? Panjang umur. Yang kedua? Wano, rupawan. Yang ketiga? Sukang, bahagia. Yang keempat? Balang, kaya atau kuasa. Yang kelima? Ya, alam surga. Apresiasi untuk kita semua. Diingat ya, jadi udah tahu kalau Bante atau Kalyana Mita kita yang ulang tahun bisa dikatakan gini ya. Ayu, Wano, Sukang, Balang, dan terlahir di alam surga. Ini dari Agutara Nikaya 4, Agutara Nikaya 5, 43 ya. Jadi Sang Buddha itu sudah mengajarkan kita nih, oh ini yang diharapkan perumah tangga semua ini. Kita mengkondisikan diri untuk yang diharapkan ini. Jadi bukan meminta-minta gitu, semoga saya panjang umur, semoga saya ini. Tapi tidak mempraktekkan apa yang menuju ke panjang umur. Itu tidak bisa gitu. Maunya santai-santai aja, gak mau olahraga, gak mau jaga makan gitu kan. Nah itu makan gorengan banyak gitu kan. Nah itu bisa kan kondisi yang seperti ini ya juga bisa batuk atau apa gitu ya. Jadi itu mengkondisikan. Nah setelah dikondisikan apa yang diharapkan, maka dikatakan orang bijaksana aman dari 2 jenis kebajikan. Kebajikan apa? Kebajikan di kehidupan ini dan kebajikan di kehidupan yang akan datang. Jadi
ketika kita mempraktekkan apa yang kita harapkan itu, jaminannya ini. Jadi di kehidupan ini juga kita udah mendapatkan, jangan bilang nggak usah lah, nanti kehidupan akan datang, itu secara otomatis gitu. Jadi timbunan kebajikan ini kita bawa-bawa. Ada yang bilang begini, kalau misalnya uang di bank itu adalah titipan. Kalau uang yang kita danakan, uang yang kita dermakan, itulah uang sesungguhnya milik kita. Karena apa? Akan kita bawa-bawa. Nantinya di kehidupan akan datang, kita bawa-bawa gitu. Ya, makanya misalnya ibu bapak yang hadir di sini, kenapa bisa hadir di sini? Enggak tidur-tiduran aja di rumah. Karena timbunan karma baik yang membawa ke wihara Samakidam ini untuk ikut kebaktian, ya. Karena menimbun kembali kebajikan. Nah, inilah yang orang bijaksana dikatakan 2 jenis kebajikan yang didapat. Ini saya lanjut dengan Samyutta Nikaya 162, dikatakan, apakah satu hal yang segala sesuatu berada di bawah kendalinya? Apa kira-kira? Bisa bantu saya enggak jawab? Apa kira-kira segala sesuatu di bawah kendalinya? Ini berhubungan tadi pimpinan kebaktian yang mati lampu, tadi tuh dimatiin lampu. Meditasi apa? Meditasi itu apa? Melatih pikiran. Benar sekali, apresiasi dulu untuk panitia kita ya. Jadi apa yang ini adalah pikiran. Jadi kita itu gini, kalau misalnya sesuatu yang terjadi pada kita, ketika pikiran kita positif, ya kita baik. Kalau pikiran kita negatif, coba jadi apa? Misalnya ini aja, kita bermudita cita ya. Kita jalan pagi, tadi siapa nih yang pagi-pagi sempat jalan pagi? Wah nggak ada ya, nggak ada yang jalan pagi ya, emang nggak keburu ya. Saya juga nggak keburu, pagi-pagi harus udah ini ya. Meditasi juga di skip sebentar 30 menit karena nggak keburu gitu kan untuk hadir di sini. Nah, kalau misalnya kita bangun pagi, jalan pagi nih. Kita lihat ada oma-oma bawa sepeda, biasanya oma-oma. Ada anjing di depannya, kuncir, pakai kacamata, bajunya keren. Ketika kita berpikir positif, mudita cita, apa yang kita bilang? Wah, keren ya anjingnya ya, lucu ya gitu kan, lucu. Nah, tapi kalau yang pikiran negatif, ada yang bilang begini nih ya, ini cuman bilang, bagus juga anjingnya daripada orangnya. Wah, itu jadi karma buruk ya malah ya. Nah, ini pentingnya kita berpikir positif. Karena apa? Berpikir positif itu ada kaitannya dengan mudita cita. Kita berpikir positif dengan mengatakan, oh anjingnya lucu, itu termasuk mudita cita. Jadi kita tidak perlu beli anjing, tidak perlu rawat-rawat beli bajunya, nggak perlu beli kacamata. Kita udah happy, bener nggak? Bener ya. Jadi perlu nggak pikiran positif itu? Perlu ya. Nah itu dia, makanya tadi pimpinan kebaktian melatih kita dengan meditasi ya. Meditasi adalah melatih kesadaran untuk melatih pikiran kita agar bisa terkondisikan untuk berpikir yang baik. Nah tadi kan yang diharapkan ya, kan tadi diharapkan perumah tangga. Sekarang tipsnya dikatakan bagaimana, tadi kan Sang Buddha udah katakan, mempraktekkan apa yang diharapkan. Nah sekarang ada tips 5 kualitas permata umat awam. 5 ya, permata umat awam dari Agutara Nikaya 175 dikatakan. Kalau kita nih permata umat awam, teratai merah umat awam, teratai putih umat awam, teratai tahu nggak? Teratai kan di lumpur gitu kan. Nah kita menjadi teratai gitu. Jadi ini yang harus kita lakukan ya untuk menuju yang diharapkan itu. Apa saja? Yang pertama adalah keyakinan
Ingat ya, ini juga nanti saya tes lagi nih, keyakinan. Kenapa saya mau mengulang supaya ada dari yang saya sampaikan dibawa oleh Bapak Ibu. Ya, jangan tinggal di wihara gitu. Jangan ditinggal, dibawa ke rumah dan dipraktekkan. Nah, itu akan menjadi suatu hal yang positif ya, bermanfaat. Keyakinan. Saya mau tanya, ada enggak yang sudah pernah dengar cerita mata kundali? Siapa? Belum ya? Belum. Nah, kalau gitu saya mau cerita nih. Ceritanya singkat aja. Ini zaman dahulu ada Brahmana Adina Pubaka. Dia mempunyai seorang anak yang bernama mata kundali. Kita lihat ya yang di sebelah kiri ya, kiri. Nah, Adina Pubaka ini sangat kaya sekali. Namun dia sangat pelit sekali. Disayangkan. Dia perhiasan nih cincin gitu ya, perhiasan dari emas. Dia bahkan tidak mau memberi upah kepada pengrajin emas. Dia ingin sendiri yang untuk dipakai anaknya gitu. Jadi nggak mau mengeluarkan uang untuk pengrajin emas. Pada suatu hari mata kundali ini sakit. Nah, karena pelitnya dia nggak membawa ke dokter. Kalau zaman dulu tabib ya, tabib. Dia malah meracik sendiri obatnya. Nah, namanya umat awam kan kalau meracik sendiri belum tentu tepat kan. Anaknya tambah parah. Ketika tahu anaknya tambah parah, dia malah bukan dibawa ke dokter atau apa. Dia berpikir, nanti kalau anak saya meninggal, berarti para tetangga kan datang ke rumahnya. Dia nggak mau tetangga datang ke rumahnya melihat kekayaannya. Kemudian dia membawa anaknya itu ke balai-balai rumah, ke depan rumah itu dilihat. Anaknya sampai kurus kayak begitu, tulangnya kan kelihatan tulangnya ya. Ini karena dia sangat pelit sekali, nggak mau tetangganya nanti melihat gitu. Akhirnya bukannya sembuh, kalau ditaruh depan rumah malah masuk angin nggak? Masuk angin, ibu-ibu yang paling tahu ya langsung manggut dia masuk angin gitu ya. Nah jadi tambah parah, pada suatu hari sang Buddha melihat nih dengan mata batinnya, oh ada sosok orang yang perlu pertolongan. Akhirnya sang Buddha berjalan di depan rumahnya Pindapata. Pindapata karena mata kundali ini sakit kan dia mungkin tidur ya, jadi tidak melihat. Nah ketika Sang Bagawa lewat, Sang Bagawa lihat, oh mata kundali sedang tidur. Kemudian Sang Bagawa memancarkan sinar dari wajahnya dan kemudian mata kundali melihat. Ketika melihat Sang Buddha, mata kundali ini langsung memiliki keyakinan yang mendalam kepada Sang Buddha. Oh Sang Buddha, saya memiliki keyakinan. Kemudian Sang Buddha tak lama pergi, mata kundali meninggal. Nah, pada saat mata kundali meninggal, sebelum meninggal dia mempunyai keyakinan yang mendalam kepada Sang Buddha. Akhirnya dia terlahir di surga Tawatimsa. Inilah pentingnya ya memiliki keyakinan. Jadi kemudian setelah itu bapaknya di perapian menangis karena dia sudah menjadi dewa. Akhirnya dia memunculkan diri dan berkata, ayah, Kak, jangan sedih, saya sudah terlahir di surga. Jika ayah ingin seperti saya, ayah harus berderma. Katanya mengundang Sang Buddha gitu kan ke rumah. Akhirnya ayahnya mendengar kata-kata mata kundali, dia pun mengundang Sang Buddha berdana makan. Bahkan dia mendanakan hampir seluruh kekayaannya untuk kepentingan Dhamma. Dan dalam cerita ini, Brahmana Adina Pubaka menjadi seorang Sotapanna dikatakan. Nah ini ya, jadi keyakinan itu sangat penting ya. Di dalam Agutara Nikaya 4 202 dikatakan siapakah orang yang baik? Orang yang baik itu memiliki keyakinan. Nah ini keyakinan ya. Juga memiliki rasa malu dan takut. Malu kalau kita berbuat yang tidak benar gitu, yang kurang baik, dan takut akan akibatnya. Ini adalah hiri dan otapa ya, dan terpelajar. Nah satu lagi bersemangat seperti juga Bapak Ibu
yang hadir di sini sudah bersemangat pagi-pagi datang ke wihara, pimpinan kebaktian juga udah semangat ya, sebelumnya udah ini, dan ada satu tadi umat yang penuh semangat yang sudah menata matras-matras ini gitu ya. Untuk itu kita apresiasi semua untuk kita semua yang luar biasa. Jadi kalau kita orang yang bersemangat itu disebut juga orang yang baik gitu. Penuh perhatian, kalau penuh perhatian ini ya dengan kita meditasi ya, meditasi. Dan juga akhirnya pasti menuju ke kebijaksanaan. Jadi dikatakan orang yang baik ya dengan memiliki keyakinan, rasa malu, takut, terpelajar, bersemangat dan juga penuh perhatian dan bijaksana. Nah, tadi yang permata umat awam yang pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah berderma. Berderma ya, ingat ya berderma. Berderma ini kan Sang Buddha katakan, dana, sila, samadhi ya, kita berderma untuk siapa saja. Jadi ada tingkatannya nih. Dana, sila, samadhi, seperti Bapak Ibu yang hadir di sini juga berdana loh. Berdana telinga, berdana waktu, berdana tenaga. Perlu ongkos nggak ke sini? Perlu ya. Jadi berdana ini termasuk berdana. Jadi Anda semua yang hadir di sini sudah berdana. Nah, di sini dana, sila, samadhi. Kenapa ada urutannya? Ada yang bilang saya udah samadhi, nggak usahlah berdana lagi, nggak usahlah menjalankan sila. Ini ada urutannya ternyata. Kalau misalnya kita melanggar sila, misalnya sila kedua nih, kita mencuri ya, kita mencuri. Pada saat kita meditasi bisa tenang nggak? Enggak, masih mikir, wah ketahuan nggak tadi tuh mencuri gitu kan? Misalnya contohnya aja gini nih, ada temen yang mau ke toilet, tasnya dititip, titip dong, Desi titip dong tasnya, udah nggak ada yang nama Desi ya di sini ya, ini contoh ya, ada ya? Wah ganti dong kalau ada. Nah terus habis gitu si Desi ini temennya ke toilet, tak lama suaranya bunyi handphonenya. Wah penasaran nih dari siapa gitu, mau lihat, diambil. Pas dilihat dia lihat kanan kiri, wah nggak ada orang nih, dia lihat. Nah itu masuk pelanggaran nggak? Pelanggaran. Dia lihat kanan kiri nggak ada orang, dia nggak tahu dirinya sendiri orang, ya kan? Dirinya sendiri orang. Nah berarti ini pelanggaran. Ketika dia meditasi dia bisa tenang gak? Dia mikir gini, aduh ketahuan gak ya tadi ya sama si Lina ya, si Desi bilang gini, aduh ketahuan gak ya, jadi gak konsentrasi dia meditasinya. Bener gak? Bener ya. Jadi ini ada urutannya dalam ajaran Sang Buddha, dana, sila, samadhi. Jadi jangan di skip kalau udah meditasi, wah gak usah dana. Ini penting, adalah penopang untuk meditasinya lancar gitu. Tadi yang pertama keyakinan, yang kedua bermoral, yang ketiga ia memahami hukum karma. Kenapa ketika memahami hukum karma ini sangat penting? Karena ketika memahami hukum karma, orang menjadi lebih menerima. Memahami, menerima, dan melepaskan. Jadi gini, kan karma itu adalah perbuatan kita, cetana. Perbuatan kita ini ketika berbuah, baik atau buruk, kita bisa menerima gitu. Ini ada gambar apa? Ini gambarnya banyakan US ya, karena nilainya besar gitu ya. Ini ada dompet yang jatuh ya. Pernah nggak Bapak Ibu pernah dengar nggak ada dompet yang jatuh di jalan tiba-tiba datang ke rumah dibalikin? Ada nggak? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar ya? Ada ya, saya pernah dengar. Jadi itu masih miliknya gitu, kembali lagi. Ini ada cerita nih, ceritanya singkat aja. Suatu sore kami keluarga, saya, suami dan anak makan di restoran. Selesai makan di restoran, itu pas mau bayar, pas lihat. Yang bayar sih sebenarnya bukan anak saya sih, tapi dia ikut-ikutan lihat dompet. Nah, kok gak ada dompetnya gitu, hilang gitu kan.
Wah buru-buru abis selesai bayar, buru-buru langsung ke mobil. Di mobil lihat nih joknya apa ada gitu kan, di bawah mobil apa jatuh. Ya nggak ketemu juga, akhirnya tukang parkir kucuk datang. Adek, ini dompetnya. Hah, kita kaget banget ya. Udah seneng sekali kan. Terus tukang parkir itu bilang, adek ini perjuangannya berat loh. Kenapa? Katanya dompet ini pas saya ambil di bawahnya ada bapak-bapak yang berebut. Nah ini dompet saya, bukan. Terus tukang parkir itu bilang gini aja, kalau misalnya dompet ini punya bapak, identitas yang ada di dompet ini berarti milik bapak gitu. Akhirnya orangnya kabur. Pinter juga ya tukang parkirnya itu ya. Nah ini dari cerita ini kesimpulannya adalah ketika dompet itu masih milik kita, berarti dia akan kembali kepada kita. Tapi ada nggak dompet yang hilang udah nggak ketemu? Ada. Nah itu juga bukan milik kita. Ketika kita memahami hukum karma, kita akan lebih menerima gitu. Ya sudahlah, memang ini sulit nggak? Sulit sih kalau terjadi pada kita, repot ya ngurusnya ke ATM kemana gitu ya. Nah ini pernah nggak kejadian ibu-ibu? Pengalaman saya nih, duit kita simpen sampai umpet-umpetin bawa ranjang apa di mana gitu ya. Pikir udah deh ntar ini ya. Tiba-tiba kita lupa gitu kan. Suatu hari ini mau Sinca nih, wah beres-beres rumah nih, ya ketemu duit gitu. Ketemu pernah nggak? Pernah ya. Ketemu wah hoki bilangnya ketemu duit hoki. Padahal duit kita sendiri, makanya itu sampai disimpan sampai kita sendiri lupa gitu. Lupa naruhnya di mana gitu. Biar orang nggak tahu gitu ya. Diumpet-umpetin nggak taunya kita sendiri lupa. Pas mau pakai wah duitnya kemana gitu. Nah ini ya ketika kita mempercaya hukum karma kita akan lebih menerima. Pas dapat duit lagi wah ini hoki padahal duit kita sendiri yang lupa gitu. Tadi yang pertama keyakinan, yang kedua bermoral, yang ketiga mengerti hukum karma, yang keempat berderma. Ya, berderma di sini berderma kepada Biku Sangha, juga berderma kepada siapa saja ya. Nah, yang kelima adalah berjasa. Berjasa di sini apa? Melakukan perbuatan-perbuatan berjasa yang bisa menopang kehidupan kita. Apa perbuatan berjasa? Yaitu, tadi kan saya udah pantun ya. Kita banyak rejeki karena kita suka berbagi ya. Nah ini dia, rejeki mengalir ketika bakti pada orang tua. Percaya enggak? Percaya. Orang tua itu ajaran Sang Buddha dikatakan, orang tua adalah Buddha yang masih hidup, yang ada di rumah kita adalah kedua orang tua kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih punya orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Sayangi mereka. Nah saya sendiri karena sudah nggak punya orang tua lagi, jadi yatim piatu ya. Jadi orang tua saya semua udah meninggal dan saya tidak menyesal karena apa? Ketika mereka masih hidup, mereka sakit, saya sempat merawat gitu. Jadi ketika mereka udah nggak ada, kita udah merasa senang. Saya percaya banget gini, suster yang merawat mama saya, kebetulan mama saya ajak tinggal di rumah saya. Setiap hari dia doain saya loh. Suster bilang gini, non mau nanya ya, anaknya cuma 1 ya? Enggak, anaknya 5. Oh gitu, kok mamanya doanya cuma anak 1 aja gitu. Nah gitu ya, jadi doa orang tua itu berkah banget. Kita berbaktilah kepada orang tua, dibilangnya semoga sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Itu doa orang tua sangat manjur sekali. Ya tetap kita juga harus berusaha ya, jangan dengan wah udah didoain orang tua nih kita nggak usah santai-santai ya, enggak juga, kita tetap berusaha ya. Karena sampai sekarang pun saya masih setiap hari ke kantor karena usaha ya, usaha sendiri, jadi harus mengkondisikan. Ini dalam Sigala Wada Sutta ya, berbakti kepada orang tua. Nah ini tadi udah yang tadi kelima tadi ya, kelima yang tadi ya ini ya. Saya ulang nih biar inget. Yang pertama apa? Keyakinan. Yang kedua bermoral. Yang ketiga karma. Yang keempat
berderma. Yang kelima, berjasa. Wah, apresiasi dulu nih. Seneng sekali. Seneng sekali ya. Jadi pada inget ya nanti dibawa pulang ya, dibawa pulang gitu. Karena apa? Ketika kita mempraktekkan itu, happiness is always a choice. Kita memilih, kebahagiaan itu adalah pilihan. Nah, sekarang Bapak Ibu pilih yang mana? Yang dipegang orangnya atau yang tengah atau yang sebelah kiri? Kanan ya, dari sana kanan. Yang mana yang dipilih? Iya, kiri semuanya. Karena apa? Ketika kita memilih kebahagiaan, pikiran kita sudah diarahkan ke kebahagiaan itu dan kita mempraktekkan jalan menuju kebahagiaan gitu. Ya, ini harus diingat, kebahagiaan itu adalah pilihan. Jadi tidak ada orang lain yang bisa membuat kita menderita kecuali kita mengizinkannya. Ini dari azan Bram ya. Jadi kalau kita mau bahagia, kita sendiri yang mempraktekkan menuju kebahagiaan gitu. Jadi kebahagiaan ini sangat penting karena untuk membuat diri kita sendiri menuju apa yang kita harapkan. Gitu, apa yang kita harapkan. Misalnya kita mengharapkan badan kita sehat seperti tadi Ayu, Wano, Sukang, Balang. Yang kita harapkan itu kita praktekkan. Jangan cuman kita mengharapkan doang, kita mengharapkan umur panjang. Tapi kita melakukan hal-hal yang tidak menuju ke umur panjang, bisa enggak? Enggak bisa. Kita mengharapkan kebahagiaan, kita harus menuju ke hal-hal yang membuat kebahagiaan. Seperti juga hari ini datang kebaktian di Wihara Samakidam, ini adalah suatu kebahagiaan. Ya, ketika orang melakukan sesuatu, setelah melakukannya, dia merasa gembira, itu adalah kebajikan. Tapi kejadian setelah dia melakukan, dia menyesal, itu adalah perbuatan yang kurang baik. Itu aja yang kita tahu ya. Ini terakhir dari saya, dalam kondisi apapun, dengan pikiran positif dan berkesadaran, maka kita akan menempatkan dan memaksimalkan diri menjadi lebih baik. Ini ya ini Instagram saya, jika mau di follow boleh, Yuliana GLF. Jadi sharing saya sampai di sini, semoga bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya. Mungkin ada sesi tanya jawab ya. Ya, baik. Mungkin ada sesi tanya jawab. Ini mungkin ada waktu 10 menit. Bisa 1 atau 2 pertanyaan. Langsung di sini atau yang ada di live juga bisa ya. Ya, baik. Bapak Ibu yang ada di wihara, boleh jika ada yang mau bertanya. Yang berhubungan dengan topik boleh. Kalau yang di luar juga boleh ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Namo Buddhaya. Ini dikasih itu sebentar. Bu Yuliana, saya mau tanya mungkin mengenai mama saya ya. Mama kan sempat ditinggal anaknya, jadi dia sempat depresi, kemudian dia minum obat penenang. Sampai sekarang sih kondisinya ya masih lumayan tapi agak stabil lah. Cuma dia memang kita sebagai anak-anaknya, kebetulan kita nih anak-anaknya itu ya lumayan care sama dia. Cuman dari dianya itu sekarang merasa dia tuh gak bisa bahagia. Kita udah sering nasehatin bahwa bahagia itu dari diri sendiri mah. Gak tahu ya kenapa ya mama sekarang gak pernah bisa bahagia lagi katanya. Kan papa memang udah gak ada, udah lama. Terus cici saya ini sekitar 2 tahun lalu meninggal. Pas COVID itulah. Jadi sampai sekarang dia masih kayaknya jadi emang pengaruh obat juga sih, dia kan minum obat penenang. Jadi ngelihat dia kasihan banget kayaknya, jadinya dulunya orangnya happy banget gitu ya. Sekarang
nggak bisa bahagia, dia merasa, jadi dia fokus dengan penyakit dia, ntar ininya sakit itu sakit gitu loh. Jadi kita sebagai anak juga mau, udah sering dia nasihatin, dia kan Buddhis juga, udah sering nasehatin, ini mama ke wihara apa segala macam, tapi dia bilang, dia merasa diri dia sendiri bahwa gak tahu kenapa mama sekarang gak bisa bahagia gitu loh. Jadi mungkin mohon petunjuk supaya bagaimana kita lebih bisa ngarahin mama supaya dia bisa bahagia lagi kayak dulu gitu. Ya. Umurnya berapa ya boleh tahu? 74. Baik. Ya, terima kasih Bu. Ya, makasih. Apresiasi dulu nih pertanyaan yang luar biasa ya. Dari mau bertanya untuk orang tua aja berarti sudah care ya sama orang tua ya. Ini saya sangat ini sekali sampai saya merinding. Karena pengalaman yang kamu rasakan ini sama seperti saya. Jadi pada saat papa meninggal itu pasti ya kita kalau yang belum mengalami pasti nggak bisa ngerasain seperti kita ya, seperti kamu gimana gitu. Nah mama itu nggak bisa tidur tiap hari pikirin papa, kan bilangnya gini, suka biasa kalau orang yang udah mau deket meninggal itu kan suka ada alu gitu, halusinasi. Bilangnya gini, itu papa mau jemput gitu, tiap hari kayak gitu, sedih gitu. Terus ma udah nggak usah gini-gini gitu. Kalau di kita sebenarnya kita beri nasihat, cuman merasanya itu percuma gitu. Tapi ini nggak percuma kalau menurut saya ya, tetap aja kita nasihati. Nah satu lagi, sering-sering ajak ke wihara, walaupun nggak mau, misalnya ajak function, ajak misalnya pergi, nggak usah ikut kebaktian, ajak ketemu biku, seneng mamanya. Jadi dana makan misalnya pagi ada jangan wihara yang rame ya, maksudnya kalau rame kan banyak ini, apalagi ini covid. Yang wihara kecil yang umatnya misalnya yang dana makan cuman 2-3 orang gitu. Ada kan wihara yang kalau di sini udah nggak ada, dulu ada Bante Afang ya, sekarang udah ini ya. Mungkin ada biku yang lain tinggal di sini bisa nih, di sini kan juga nggak terlalu banyak umat yang dana. Ajak begitu, habis gitu ajak lagi berdana. Ma berdana gitu, misalnya kita iniin masuk ke kotak dana. Nah itu kita mengajarkan orang tua kita itu, kan Sang Buddha katakan untuk membalas budi orang tua kita tuh nggak bisa memikul sebelah kanan kiri, bahkan kita membersihkan kotorannya pun seumur hidup itu belum membalas budi. Membalas budi orang tua dengan mengenalkan dia dari yang tadinya kikir menjadi berderma, yang tadinya tidak mengenal dhamma menjadi mengenal dhamma. Itu aja, pelan-pelan bawa. Saya praktekkan begitu, mama happy gitu ya, nggak usah setiap hari, misalnya kan capek juga, misalnya ya seminggu 2 kali. Pertama seminggu sekali dulu bawa dana makan, lama-lama mama mau ke wihara. Itu ikutin lansia loh, ada saya di Dhammacakka sih. Dhammacakka kan ada hari Jumat ya, hari Jumat itu khusus lansia. Jadi mama bawa ke sana, ketemu teman-teman dia happy. Jadi pikirannya walaupun nanti setelah pulang dia mikir lagi gitu. Ya nggak apa-apa, kita berusaha ya. Ini yang saya alami. Mungkin persis sama sih yang seperti kamu, apalagi kamu cicinya jadi terpukul 2 kali mamanya. Kalau saya hanya papanya kan, apalagi kalau cicinya lagi, wah dia karena sedih begitu, apa ya, batinnya itu. Makanya Sang Buddha katakan kita ini untuk bisa mengatasi kesedihan itu, kita harus bisa berlatih meditasi. Meditasi itu melatih melepas. Sesungguhnya orang tua kita itu, mama saya, mamanya juga, belum bisa melepas. Itu yang membuat dia sedih, yang tadinya dia periang, yang menjadi gitu. Susternya suka bilang, mama suka diam-diam sendiri, mikir gitu. Makanya saya di wihara kan dikasih Bante juga, mama kemudian Mahayana kan, kasihlah buku Tapecho atau apa, pokoknya yang sesuai orang tua kita, jangan dikasih yang ini, yang Parita. Mama kan bahasa Pali juga susah kan, mendingan yang Mandarin, mamanya seneng kan. Nah itu, jadi kita tahu gitu. Kebetulan waktu itu saya juga, nah ini yang saya praktekkan, saya setiap kali ketemu mama, saya sharing dhamma sama mama, cerita yang enteng-enteng, yang sesuai orang tua gitu. Ma gini, misalnya tadi kisah Mata Kundali ceritain, tapi bahasanya dengan bahasa sehari-hari gitu. Kamu bisa juga praktekkan gitu. Jadi dari buku misalnya bacakan, atau misalnya setiap minggu kan kamu dengerin sharing.
sharing ini kamu bagi lagi ke orang tua. Jadi kita juga berdana dhamma kepada orang tua di rumah ya. Itu bisa loh. Jadi anaknya, orang mama saya bilang begini, kamu sharing damanya bagus ya kayak Bante gitu. Iya mama sampai bilang begitu. Jadi saya lebih semangat lagi setiap ketemu mama gitu cerita gitu. Mama sampai kadang dengerin bengong gitu dengerin. Nggak apa-apa, yang penting ada masuk aja gitu. Nah itu nanti pelan-pelan bisa merubah pandangan dia, merubah pola pikir gitu. Kalau misalnya kita cuma nasehatin, mama juga bosen, kamu menasehatin itu aja kan bener kan? Iya. Kalau kita cuma nasehatin orang tuanya bosen, kita ajak ke wihara, kita ajak ketemu teman sebayanya gitu. Kan di lansia kan pasti banyak temen. Nanti yang ada yang cocok sama dia, dia bisa cerita gitu, ajak ke rumah. Saya pernah ajak temen yang di itu ke rumah gitu. Jadi mereka cerita gitu. Jadi itu yang membuat pikirannya bisa ini ya kembali lagi. Memang nggak gampang karena kejadian kamu persis seperti yang saya alami. Kalau orang bilang itu mah nggak apa-apa lah orang udah meninggal gitu. Kalau kejadian diri kita, nah itu baru. Ada orang bilang anak misalnya apalagi ini berarti anaknya kan yang meninggal cicinya kan. Pasti orang udahlah nggak apa-apa suami pasti kan suatu hari juga meninggal gitu. Itu kalau misalnya nggak kejadian diri kita bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau kejadian diri kita, kita nggak bisa ngomong lagi. Nah seperti juga orang tuanya ya. Jadi mamanya itu nggak salah. Ada nggak yang salah? Enggak. Karena belum bisa melepas. Intinya itu belum bisa melepas. Ajak aja mama meditasi. Saya ajak mama juga meditasi, kan saya juga meditator, jadi saya ajak mama merem matanya gitu, ajak meditasi gitu. Kan banyak tuh di YouTube, mana Bante Utamo, buka aja Bante Utamo meditasi, nah ada diajarin. Ya, ini kebetulan juga saya mau ada acara Bante Utamo yang meditasi, jadi saya bisa ada YouTube-nya gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa saya sarankan bisa dipraktekkan ya, bermanfaat ya. Kasih. Mungkin ada satu lagi pertanyaan ya, Pak David ya. Udah satu lagi atau boleh satu lagi ya? Atau yang dari nonton di live ada? Nggak ada ya? Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada ya? Baik, jika tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Mungkin saya izin ya, ini karena saya ada acara lagi, saya izin pelimpahan jasa. Ya, baik, mari kita bersikap anjali, kita pelimpahan jasa. Dengan kebajikan yang telah kami lakukan dari pagi hingga saat ini, dengan membaca parita, bermeditasi dan diskusi dhamma, semoga mengkondisikan kebahagiaan dan kesejahteraan hingga tercapainya nirwana. Kami berbagi berkah kebajikan ini kepada kedua orang tua, guru, saudara, sahabat, semua mendiang, semua dewa dan semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih semuanya.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ciuliana yang telah menyampaikan Dhamma Desana pada hari ini. Semoga uraian Dhamma ini bermanfaat bagi kita semua dan apa yang telah beliau sampaikan dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita membaca parita, bermeditasi, dan mendengarkan Dhamma Desana, mari kita lengkapi kebajikan dengan berdana paramita dengan diiringi lagu dana paramita secara bersama-sama. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama atas dananya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk pengembangan Buddha Sasana. Selanjutnya mari kita melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur dan sanak keluarga. Dengan harapan semoga mereka turut bersukacita atas kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini dengan membacakan Parita Etawata. Handamayang etawata dinang karomase etawata caamehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati sidia etawata caamehi sambatang punya sampadang sabe buddha anumodantu sabah sampati sidia etawata caamehi sambatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabah sampati sidia akasata cabu mata dewa naga mahidika Onyanta anumoditwa cirang rakantu loka santi akasata cabu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wonatinang hotu sukita ontunya tayo idang wonatinang hotu sukita ontunya tayo idang wonatinang hotu sukita ontunya tayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotuca ito bawatu loko caraja bawatu damiko akasata cabu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu sasanang
Akasata Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakantu Desanang Akasata Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakantu Vihara Samakidang Akasata Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakantu Para dermawan Akasata Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakantu Mamparang Marilah kita mengucapkan pelimpahan jasa secara bersama-sama. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi Indonesia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat, serta selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi ajaran. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi pembabaran dhamma. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi wihara Samakidam. Makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi para dermawan. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Sebelum puja bakti ditutup, ada pengumuman dari kami. Selamat pagi
Om Ii, dan adik-adik saudara-saudari Dhamma sekalian, terimalah salam kami dalam Dhamma Namo Buddhaya. Oke, semuanya perkenalkan, nama aku Nevin. Aku adalah ketua dari Muda-Mudi Wihara Samakidam. Nah, jadi maksud dari saya melakukan hari ini adalah ingin mempromosikan daripada acara kami, yaitu adalah Dhamma Camp. Nah, ini merupakan acara yang dibuat dari Muda-Mudi untuk membangun relasi dengan anak-anak muda yang tiap kali sudah datang ke wihara dan sebenarnya hanya ingin have fun dan memperdalam Dhamma. Untuk gimana videonya? Gimana? Oke, sembari kita nunggu videonya, jadi acaranya ini bakal diadain bulan Desember, yaitu tanggal 17 sampai 19 Desember. Nah, barangkali anaknya Om Ii yang mungkin masih rentang umurnya SMP SMA dan kosong, mungkin bisa ikut daripada acara kami untuk sekalian jalan-jalan juga dan membangun relasi. Dan dia itu kayak camping. Gimana? Oke. Nah, jadi nanti di dalam acaranya itu bakal ada sharing Dhamma. Habis itu ntar bakal ada meditasi dan ada kegiatan karakter building. Itu seperti games dan lain segala macam lah. Pokoknya yang udah berhubungan sama anak-anak muda. Nah, kegiatannya itu bakal berjalan selama 3 hari 2 malam. Yaitu tanggal 17 sampai tanggal 19 Desember. Itu. Dan untuk tema Dhamma Camp kali ini kita mengambil namanya Beyond. Beyond itu bahasa Inggris yang artinya melampaui gitu. Jadi diharapkan dengan mengikuti Dhamma Camp ini setiap anak-anaknya Om Ii bisa mengekstrak potensi maksimal yang ada di dalam diri mereka. Gimana? Udah di-download kok kemarin filenya di dokumen. Dicari aja video teasernya. Nah, oke, mungkin sembari menunggu, aku juga mau nginfoin kalau Om Ii punya anak-anaknya gitu, rentang umur SMP SMA, mungkin bisa diajakin puja bakti kita. Kita ada puja bakti tiap Jumat malam jam 7 gitu. Dan kegiatannya juga sama seperti hari ini dan tempatnya juga di sini, tapi bedanya Jumat malam jam 7. Oke, udah. Oke, jadi kita ada videonya. Ya, jadi itu dia video teaser daripada acara kita. Dan mungkin nanti kalau ada Om Ii atau anaknya yang berminat, nanti mungkin bisa kontak aku aja. Habis kebaktian nanti dikasih nomor-nomornya. Oke, sekian aja info dari kami. Terima kasih. Mari kita tutup puja bakti pada hari ini dengan kembali membacakan Parita Namakaragata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami.
Mari kita ucapkan bersama-sama. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti telah selesai. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama. Terimalah salam kami dalam dhamma. Sotihotu Namo Buddhaya.